Oke, 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 oke. Yay, 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 yay. Hmm, 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 hmm. Yay. Oke, oke, oke. Oke. Halo, kawas kaki. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, 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 oke. Padma, Padma. Yes, rendang nenek. Ayo, 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 ayo. Ini ada technical problem. Ayo. Yes, yes. Wah, iya. Hari ini yang ke-6 nih. Ini yang ke-6. Oke, oke. Rendang nenek. Oke. Nggak keluar ya? Iya, iya. Nah, oke. Nah, oke. Baru keluar. Iya. Selamat malam Pak Anton. Ya, 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 malam. Oke, Pak Edi. Yes, Eh, ininya saya. bisa Pak, bisa clear. Iya, Bapak nggak kelihatan. Ntar, Wow, nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ntar. Saya keluarin dulu, ntar masuk lagi ya. Bentar, Pak, bentar. oke Pak. Oke. Ayo, 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 ayo.
Gambarnya blur, iya, iya, nggak kelihatan. So, posisinya Pak Edi, posisinya apa namanya? Sinyalnya kurang bagus posisinya. Oke, coba lagi, coba lagi. Oke, Pak Edi. Yes, Pak Anton. Iya, suaranya oke, tapi gambarnya muter nih. Nggak apa-apa, gambarnya muter ya. Paling tidak keluar udah sebagian ya. Oke, oke, Pak Sinyal Edi. kali ya, pengaruh ya. Iya, Yes, sinyal. malam. Pak, kita perkenalkan dulu teman-teman, Bapak Ibu, ini adalah Pak Edi dengan rendang nenek gitu ya. Perkenalkan dulu Pak Edi, rendang nenek ini sejarahnya, bagaimana terciptanya namanya rendang nenek. Yes, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Anton dan semuanya. Ya, seperti yang kita tahu, kalau rendang itu adalah salah satu warisan kuliner Nusantara ya, Pak. Nama saya bikin nama dari rendang nenek itu sebenarnya lebih ke arah menamakan ke anak saya gitu. Nama anak saya adalah Zarine, tapi mama mertua atau omanya selalu tidak bisa bilangnya Zarine, jadi dia paling gampang adalah nyebutnya Nene gitu. Jadi dari kecil sudah dipanggil Nene, jadi ya udah saya pikir namanya jadi rendang Nene itu aja. Itu sih yang terciptanya dari rendang Nene gitu, Pak. Oke, saya pikir tadinya nenek kakek nenek gitu ya. Ternyata ini lain lagi, neneknya bukan nenek gitu ya. Oke, Bukan. oke. Sebentar, saya iniin dulu. Ternyata nggak bisa. Di pin nggak bisa. Oke. Halo, halo, halo. Oke, nggak bisa di pin. Saya inikan dulu. Oke, jadi ini namanya rendang nenek. Nenek bukan nenek kakek nih. Tapi siapa tadi namanya panjangnya tadinya? Namanya Zarine tulisannya. Nih, nenek itu anaknya namanya cucu ya jadinya sebenarnya. Nah, oke. Iya, betul. Rendang khas dari Padang Pariaman. Nah, Yes. dari ini siapa yang bikin nih? Soalnya ini jadi legendaris nih sekarang, terkenal kemana-mana nih. Wow, pokoknya rendang. Aduh. Iya. Alhamdulillah, Pak. Jadi Hmm. yang buat sebenarnya adalah istri saya gitu kan. Jadi beliau punya satu kebiasaan turunan atau warisan dari ibunya. Jadi ibunya lalu jadi warisan dari kakek nenek juga sebenarnya. Dan istri saya juga cukup bisa untuk menerapkan apa-apa yang sudah diinformasikan oleh mamanya. Jadi semenjak dia kecil dia sudah belajar untuk memasak, lalu mengikuti semua arahan dari mamanya. Pelan-pelan dia akhirnya bisa sendiri mengolah dan memasak rendang gitu. Ya sampai sekarang kita bisa atau saya keluarga bisa menikmati atau masakan dari istri saya tersebut gitu, Pak. Nah ini nih Bapak Ibu, saya juga sudah coba ya. Jadi kalau udah buka puasa mah boleh ngomong segala macam, rada sedikit terbuka gitu ya. Kalau belum puasa rada-rada ini. Jadi dari sisi rasa itu ini adalah khas dari Padang, Minang, Pariaman gitu ya, dari Pariaman. Kenapa? Betul. Karena ini dari sisi bumbunya nendang banget ya. Ini ciri khas dari Pariaman itu adalah nendang bumbunya.
Kedua adalah Bapak Ibu juga mesti paham bahwa yang namanya yang namanya rendang dari Minang, rendang dari Padang itu agak sedikit tidak soft ya, tetapi agak sedikit alot, sedikit gitu ya, bukan ini sedikit gitu ya. Dan ini yang menjadi ciri khas sebenarnya. Kalau misalnya Pak Edi tulis di situ misalnya ya, tulis rendang khas Pariaman gitu, ternyata tidak alot, nah, orang komplain. Kenapa bilang tulis? Iya, dikomplain Pak. Iya. Ciri khasnya gitu ya Pak ya. Betul, ciri khasnya memang segitu. Dan itu bukan alot, bukan ya. Itu ada sedikit sebenarnya itu membuat sebenarnya menjadi tahan lama. Dan pernah dicoba nggak sih tahan berapa lama kalau kita nggak habis terus apa ya namanya, kalau makanan kita nggak masukin ke kulkas gitu, bisa berapa lama? Pernah nggak nyoba Pak? Kalau nggak dimasukkan ke kulkas, waktu itu saya pernah perjalanan cukup jauh juga, cukup lama, mungkin memakan waktu sekitar 14 hari gitu ya, tanpa saya masukkan ke kulkas, tanpa saya pendingin gitu. Jadi saya hanya bawa-bawa saja di dalam satu tas saya, backpacker saya, lalu saya tutup rapat dengan Tupperware gitu ya. Yeah. Nah, itu tahan sampai 14 hari, mungkin bisa lebih. Karena seperti yang kita tahu juga sebelumnya, kalau rendang itu kan juga menjadi satu makanan para jemaah haji atau umroh yang pergi untuk berwisata umroh atau berwisata apa namanya, ziarah. Jadi cukup lama juga bisa tahannya Pak. Apalagi kalau dimasukkan ke kulkas itu bisa 1-2 bulan mungkin. Iya, jadi seperti kita ketahui kalau dulu ya jamaah itu dikumpulkan di Pulau Rubiah, di Pulau Weh sana, lalu mereka berlayar, itu makan waktu adalah 6 bulan. Ya, jadi 6 bulan up, 6 bulan down gitu ya. Ini sorry, up and down itu 6 bulan. Jadi kalau kita pergi, mau kemana? Mau ziarah haji, makanya itu up sampai balik lagi itu adalah 6 bulan. Dan kenapa? Makanya Aceh sampai hari ini itu disebut Serambi Mekah. Orang seringkali mengatakan dia karena banyak masjidnya, karena ini, karena itu. Bukan. Disebut Serambi Mekah adalah karena pada waktu itu banyak sekali orang yang tua yang mau ziarah ke Arab, haji maupun umroh, itu banyak yang meninggal. Banyak yang meninggal di perjalanan dan mereka mengatakan, saya bergembira tidak mencapai ke rumah Tuhan, tapi saya sudah mencapai namanya Serambi Mekah gitu ya. Nah, itu. Mekah itu dianggap sebagai rumahnya Tuhan. Begitu ya Pak Edi ya, rumahnya Tuhan itu dianggap Mekah itu sebagai rumahnya Tuhan katanya. Iya betul Pak. Makanya itu disebut Serambi Mekah gitu ya. Makanya kalau seperti kayak sekarang yang namanya Aceh bukan cuma karena banyaknya masjid dan lain sebagainya, bukan, yang lebih banyak masjid lagi, tempat lain juga ada. Oke, ada hal yang menarik Pak Edi. Ini saya kebetulan sudah berbicara dengan Pak Edi beberapa kali dalam hal promosi untuk rendang nenek ini. Apa kesulitan yang sekarang Pak Edi hadapi kira-kira Pak Edi? Kesulitan yang pertama adalah ya tentunya kalau pas ada pesanan yang cukup banyak gitu ya. Kesulitan pertama adalah saya tidak punya manpower ataupun saya tidak punya peralatan yang cukup untuk bisa langsung menyelesaikan pesanan itu. Let's say misalkan ada pesanan sekitar di atas 10 kilo. Dalam di atas 10 kilo itu ya itu menjadi satu PR buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah packaging, Pak. Packagingnya itu kalau kita sudah rapi pesanannya atau paketnya sudah saya siapkan, tetapi pemesanannya itu ada di luar Pulau Jawa, misalkan di Kalimantan ataupun di Bali begitu kan.
Nah, itu menjadi satu tantangan sendiri karena pertama adalah pasti jarak tempuhnya kan jauh, lama. Kedua juga khawatir adalah rusak itunya, package-nya atau pecah di dalam boxesnya, dan itu pernah terjadi juga di dalam pengiriman saya ke luar daerah, ke luar Jawa, contohnya ke Kalimantan dan juga ke Denpasar gitu ya. Tapi saya belajar dari sana. Saya belajar dari sana apa sih yang menjadi satu poin utama, karena pada saat saya coba merapihkan atau packaging rendangnya itu saya sudah cukup rapi, saya pikir. Saya sudah wrapping, saya sudah pakai bubble wrap, saya sudah boxes lagi, saya kasih ke kardus dan saya wrapping lagi. Tetapi ternyata pas sampai di tujuannya itu boxesnya pecah gitu. Tapi tidak sampai merusak makanannya itu, tapi ya jadi pecah, jadi kan kurang menarik. Nah, itu saya belajar dari sana. Ternyata yang saya temui adalah saya punya boxnya itu tidak cukup kuat untuk dikirim melalui JNE ataupun JNT yang mungkin di sananya dilempar sana sini gitu. Nah, belajar dari sana saya mulai mencari satu boxes yang cukup kuat sampai saya lempar-lempar dulu sebelum saya packaging gitu, Pak. Saya pikir ini saya banting dulu apakah pecah gitu kan. Ternyata cukup kuat. Akhirnya dari sana saya rombak semuanya, jadi boxes yang telah saya siapkan sebelumnya saya ganti semua dengan boxes yang baru gitu. Dan sampai saat ini boxesnya cukup kuat dan belum ada informasi lebih lanjut lagi mengenai pecah boxesnya gitu. Jadi memang kalau bisnis ini saya berpikirnya adalah mungkin yang Pak Anton juga sering ajari saya, nyemplung dulu gitu. Jadi nyemplung dulu, nanti kita akan adjustment kiri kanan gitu kan, apa sih yang kekurangannya, lalu apa sih yang menjadi kelebihannya, kita pelajari gitu. Nah, dari sana itu sudah mulai pelan-pelan saya rapihkan gitu, Pak. Jadi yang paling utama ya pertamanya tadi kalau ada pesanan yang cukup banyak ya saya pelan-pelan akan mencari solusinya. Yang kedua adalah tadi yang boxes tadi sudah saya pelan-pelan saya rapihkan. Saya pikir hanya itu saja sih Pak untuk sementara waktu sambil saya masih belajar ke depannya seperti apa. Nah, begitu Pak. Ya teman-teman nih lihat ya bahwa saya selalu mengatakan adalah do it first, lakukan duluan, nyemplung duluan, lalu setelah itu sempurnakan sambil jalan. Sebab banyak orang berpikir saya mau sempurna dulu baru jalan, enggak jalan-jalan. Pak Edi, dari sisi pricing structure, apakah Pak Edi sudah melakukan adjustment atau dari pertama sampai sekarang harganya tidak di-adjust? Harga sampai saat ini saya belum ada adjustment, Pak. Karena saya berpikirnya adalah harga harus affordable. Artinya masih bisa dijangkau. Memang saya tahu di luaran juga banyak player ataupun teman-teman yang berjualan atau menjual rendang ya mungkin harganya di atas 300 gitu kan. Tapi ya saya tidak mempermasalahkan itu. Saya pikir saya ingin maintain dulu dengan harga yang saat ini ada, yaitu 270.000 per kilogram gitu kan. Dan sampai saat ini para pelanggan juga cukup puas dengan harganya karena masih di bawah 300 dan saya pikir itu masih affordable untuk harga rendangnya. Begitu, ini strategi yang menurut saya pricing structure juga perlu. Jadi tadi ya barang produknya enak itu adalah harus wajib. Kedua adalah juga harga itu adalah harus bisa psikologis bisa dibeli dan kelihatannya kedengarannya adalah affordable, mampu, sehingga jangan sampai bikin satu produk dengan pemikiran ini itu dan lain sebagainya lalu menjadikan harga itu tidak bisa kelihatan menarik gitu ya. Nah, testimoni dong, apa sih yang bikin ini rendang nenek ini kemana-mana viral nih? Ya,
Memang beberapa customer saya cukup banyak juga, baik dari wilayah Jabodetabek juga ada, lalu dari wilayah Pulau Jawa sendiri, Surabaya, Kediri, Malang, dan Jember juga ada. Dan mereka juga menyatakan atau menginformasikan ke saya bahwa ini rendangnya enak Pak, katanya. Malah sempat ada yang info ke saya, wah ini mah rendang bisa bikin saya punya kancing baju jadi physical distancing nih Pak. Jadi antar kancing baju itu dia bisa bisa ada jarak gitu kan. Dan ada satu lagi dari teman-teman kita juga ada yang bilang kalau makan rendang nenek ini nasinya habis, tambahnya rendang gitu ya. Apa maksudnya rendangnya sudah mau habis, tambah nasi, lalu nasinya sudah mau habis, tambahin rendang lagi, jadi nggak habis-habis. Itu juga. Lalu ada juga customer saya yang ya mantan salah satu direksi di Garuda yang sudah pensiun juga. Dan dia juga sempat bilang, wah ini Pak Edi, mau nggak salah kalau memang Pak Edi bisa sampai kirim ke luar daerah, memang ini rendangnya cukup enak Pak Edi. Saya juga sampai nambah-nambah terus, makan nggak berhenti. Gitu. Jadi ya saya berpikir dari itu, ya Alhamdulillah gitu Pak. Berarti saya punya produk itu bisa diterima dengan baik di customer gitu Pak. Itu menurut saya. Iya, apa rencana Bapak selanjutnya nih? Ini kan dimulai karena work from home, tapi ternyata satu sambutan yang cukup baik. Rencananya akan terus setelah PSBB terus dilanjutkan atau bagaimana? Ya, saya pikir saya awalnya memang tidak mempunyai satu pemikiran untuk sampai menjual rendang gitu kan ya. Cuma memang ternyata di balik dari kesusahan itu ternyata ada kemudahan gitu. Nah, di lain atau di kedepan harinya ya pastinya saya juga akan lebih fokus atau lebih berjualan rendang di setelah PSBB mungkin Pak. Jadi tetap akan saya lanjutin gitu Pak. Nah, itu kalau udah bicara lanjut, kita mesti bicara mengenai kapasitas itu berapa banyak sih? Ya itu, kapasitas saat ini memang belum terlalu banyak karena saya cuma punya dua kompor gas yang bisa menyala. Jadi masing-masing sekitar 3 kilo per satu kompor gitu, jadi masih dalam satu hari mungkin paling maksimal saya bisa olah 6 kilo. Jadi kalau makanya tadi pertama adalah ada satu kendala apabila pada saat order itu pengen cepat kan, ada yang misal di atas 6 kilo ya saya sudah mulai agak kewalahan. Ya nextnya mungkin saya akan lebih memperbanyak lagi kapasitas yang bisa memuat untuk pengolahan rendang tersebut gitu Pak Anton. Sistem bookingnya bagaimana? Sistem orang mau beli itu pakai purchase order dulu, order duluan, atau pokoknya first in first out aja begitu? Ya kalau pertama adalah order dulu Pak. Karena kan awalnya memang saya belum terlalu fokus gitu, jadi saya pikir ya order dulu pertama, setelah order malamnya dia order, pagi setelah sahur biasanya jam 4 gitu, setengah 5 istri saya sudah mulai mengolah rendangnya, nanti sampai jam 12 siang sudah ready, jadi udah langsung kita package, sudah saya siapkan dan tinggal kirim. Nah, setelah itu karena sudah banyak yang order, jadi ya saya sudah stok gitu Pak. Jadi setiap harinya saya paling tidak nyetok mungkin sekitar 4-5 kilo untuk akomodir pesanan-pesanan tersebut. Begitu Pak. Nah, Bapak sekarang mesti melakukan apa yang disebut teknik menyerang gitu ya. Teknik menyerang adalah memperlihatkan bahwa stok Bapak itu adalah limited. Jadi kalau mau mesti cepetan gitu ya. Itu satu. Kedua adalah juga ini menjadikan kita kita membuka kita bisa baca berapa banyak sih stok yang diperlukan gitu. Jadi misalnya contoh,
Bapak tulis apa namanya di Insta Story ya, di Insta Story. Jadi kalau yang di feed nenek ini adalah yang dikeluarkan adalah mengenai lagi masak seperti apa, proses masak seperti apa. Perlihatkan bahwa tingkat kebersihannya itu adalah maksimal, packingnya seperti Yes. apa, ya itu semua. Lalu di Insta Story Bapak keluarin di situ. Oke, hari ini PO untuk tanggal berapa. Nah, jadi Bapak udah mulai ke depan ya. Jangan khawatir, oh, ini masih ada sisa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini adalah teknik, namanya teknik. Misalnya tanggal 1 Juni tinggal yang ada tinggal 2 kilo, yang ini tanggal 3 kilo misalnya ya, status per minggu. Lalu ini status tanggal untuk tanggal 1 Juni dikeluarkan tanggal berapa misalnya, seminggu sebelumnya misalnya. Lalu begitu ada orang yang beli, ya actual aja, ganti lagi, keluarin lagi, ganti lagi, keluarin lagi, terus. Nah, yang seperti begitu akan membuat orang juga melihat, wah ini pergerakannya bagus nih, nanti ada yang ngirim ke Jember, tulis, terima kasih kirim ke Jember, terima kasih kirim kemana, gitu kan. Jadi, nah ini yang namanya feeding, di feeding, di story dan feeding ada dua. Nah, ini mulai menaikkan yang namanya followernya, dan juga mesti ingat hashtag juga ya. Hashtag yang sekarang itu rendang nenek itu nanti di dalamnya pada waktu di story itu ada small business ya, promote small business, stay at home. Nah, itu dimasukin tuh hashtag-hashtag itu akan dipromosikan oleh Instagram. Jadi kita punya promosi barang-barang itu bisa kelihatan kemana-mana begitu. Oke, ini Pak Okwin nih, rendang sama nasi balapan, nggak finish perut yang nyerah. Waduh, enak tenan. Wah, ini terima kasih Pak Olwin. Nih Pak Makmum 199, harus lanjut Pak Edi. Walaupun PSBB sudah usai, dari rendang nenek fans garis keras. Wow, ini rupanya. Jadi memang ya Bapak Ibu, kita harus melihat bahwa tadi yang saya bilang, kadang-kadang mereka itu pengen lihat ada nggak sih yang order. Kita mesti kasih lihat nih loh, yang order itu tanggal 1 Juni itu seperti begini kondisinya gitu. Jadi hal-hal yang seperti begini membuat orang tingkat kepercayaan pelan-pelan juga meningkat. Naik. Nah, ini kan ada sisa kan, misalnya ada beberapa yang sebelumnya masih ada, nggak apa-apa, itu masukin ke situ sebagai stok, Dari situ mulai kita bekerjanya seminggu ke depan. Minggu ini katakanlah kayak sekarang nih, kamu mulai kerja sampai kapan? Ini stok sampai kapan yang kamu akan jual? Stok itu kalau untuk Jabodetabek mungkin masih bisa sampai H-2 Lebaran mungkin masih bisa, Pak. Tapi kalau untuk ke luar Jakarta atau ke daerah itu saya cek kemarin itu terakhir JNT baru tutup besok terakhir. Jadi kalau untuk luar Jakarta paling telatnya sudah besok, Pak. Setelah itu dia libur Lebaran, after Lebaran baru mulai lagi, mungkin sekitar tanggal berapa, 27, 28 mungkin mereka baru akan. Kamu mulai lagi kapan? Saya mulai lagi awal Juni, Pak. Nah, tanggal Juni 1 baru mulai. Nah, itu. Jadi posisinya mulai nih, hari ini mulai disiapkan. Jadi untuk order PO tanggal 1 Minggu 1 Juni seminggu. Nah, itu ditulis PO-PO-nya. Silahkan. Mulai dari nol, nggak apa-apa. Mulai dari nol, tapi mereka dilihat. Tiap kali ini kan cuma 24 jam naik gitu kan ya. Jadi tiap hari 1, 2, 3 kali kamu update terus. Status ya, status. Nah, Pak Edi, kalau tadi ini menarik, satu kompor kurang lebih 3 kilo. Lalu Pak Edi sekarang ada 2 kompor berarti 6 kilo. Dan nah, yang jadi masalah kan kalau nambah lagi kompor satu lagi belum tentu
orderannya juga banyak gitu kan. Orang kan seringkali takut seperti begitu. Nah, dengan PO sistem ini, Pak Edi akan melihat, akan menyeimbangkan bagaimana nih supply and demand-nya bagaimana, sehingga pada waktu supply and demand 6 kilo, lalu Pak Edi naikin di PO-nya, bagaimana kalau saya masukin menjadi 9 kilo, bagaimana nih? Apa yang akan terjadi gitu ya? Anggap 9 kilo. Nah, ini naik nggak? Supply-nya dinaikin, demand-nya naik nggak gitu kan? Iya. Nah, kalau demand-nya nggak naik, berarti kan harus melakukan sesuatu. Kalau tadinya misalnya iseng-iseng, PSBB iseng-iseng gitu ya, nanti udah mencapai satu yang menurut saya bukan tarafnya iseng-iseng lagi. Boleh strategi penjualan itu udah boleh dilakukan. Bagaimana menyerang, bukan cuma defensif. Nah, sekarang kita melakukan penyerangan. Penyerangan mulai beriklan ya. Beriklan itu seringkali orang berpikir beriklan itu mahal. Iklan itu nggak mahal, 50.000 aja Pak Edi mulai, 50.000 sehari gitu kan, misalnya, mau nyobanya 100.000 seminggu, nggak apa-apa, budgetin aja, berapa gitu ya. Nah dari situ mulai bisa kelihatan, lalu attack, siapa sih yang mulai jualan itu, siapa sih yang beli, siapa sih yang biasa order gitu kan, nah itu. Pak, tadi menarik mengenai box ya Pak. Bapak sekarang ini packagingnya itu sudah mulai divakum atau belum? Sudah Pak, sudah mulai divakum. Jadi memang pertamanya belum divakum. Tapi walaupun belum divakum pun sebenarnya itu sudah cukup kuat gitu. Artinya masih tahan lama. Cuman memang sejak berjalannya waktu dan juga banyak masukan-masukan ya mulai dari kemarin-kemarin ya saya udah mulai coba untuk memvakum rendang tersebut gitu agar lebih awet pada saat pengiriman juga tidak pecah gitu. Betul. Sudah mulai Pak. Sudah mulai ya Pak ya. Nah kalau di vakum itu biasanya adalah kalau perlu didobel, plastiknya juga mungkin itu mesti dicek seperti apa supaya dia nggak pecah. Plastiknya khusus Pak. Udah khusus ya? Plastiknya khusus. Ya, sudah khusus dari khusus untuk yang buat sealer. Jadi bukan plastik yang biasa. Saya juga udah stok plastik yang khusus untuk divakum dan di sealer gitu Pak. Jadi udah rapi aman. ya. Udah aman ya. Nah ini udah aman ya. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Kira-kira apa Pak? Ya, saya berpikirnya tadi masih ada keraguan untuk after PSBB, after working from home, apakah masih harus berlanjut atau tidak? Karena terkait juga mungkin istri saya juga kan juga mulai bekerja gitu di satu perusahaan. Apakah nanti dia bisa terpegang atau enggak? Tapi menurut istri saya juga berpikir masih bisa kepegang karena ya tadi juga ada arahan dari Bapak kan mengenai purchase order. Jadi bila ada purchase order itu kan bisa dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mungkin sebelum nanti dia berangkat kerja nantinya atau seperti apa gitu. Jadi ya tadi yang pertanyaannya cuma tadi mau diteruskan atau enggak, ya akhirnya saya udah terjawab sih. Sama bagaimana caranya untuk memasarkan lebih jauh gitu. Memasarkan lebih jauh artinya pelan-pelan kan saya juga sudah mapping gitu. Jadi mapping wilayah-wilayah mana yang memang cukup untuk penetrasi rendang tersebut gitu. Jadi ya pelan-pelan saya juga belajar. Ya mungkin nantinya kalau bisa saya pengen kalau bisa rendang saya itu bisa masuk nggak hanya ke Pulau Jawa atau ke pulau yang lain, saya pengen masuk juga rendang saya masuknya ke Pulau Sumatera gitu, Pak, ke Padangnya sendiri. Seru bisa gitu. Iya, siapa tahu. Jadi orang Padang pesan rendangnya bukan ini pesan rendangnya di Jakarta. Gitu. Iya, ini adalah satu tujuan, satu goal yang perlu dicapai karena memasuki kalau jualan makanan Minang di Minangnya sendiri ini luar biasa, dan Pariaman itu
seperti yang saya pernah katakan bahwa Pariaman itu adalah orang-orang yang bisa masak itu banyaknya datang dari Pariaman, dan banyak restoran-restoran sederhana gitu ya, restoran-restoran Padang yang ada di pulau di luar daripada Minangnya sendiri itu adalah banyak dari Padang Pariaman. Jadi kalau disebut ini asli Padang Pariaman, maksudnya adalah memang terkenal gitu ya. Dan memang itu apa ya, gudangnya orang yang jago masak lah gitu. Nah, tadi Bapak mengatakan bagaimana cara untuk mengembangkan gitu ya. Ada satu cara Betul. yang murah dan meriah, yaitu adalah sharing the profit. Sharing the profit, kita berbagi keuntungan dengan yang lain. Strategi ya bisa naikin harga dan lain sebagainya, untuk juga kepada teman-teman menjadi reseller. Nah, teman-teman itu jangan pikir misalnya bahwa ya saya juga kenal kok temannya dia. Oh, bukan soal begitu. Saya yang ngenalin dengan kamu yang ngenalin, orangnya sama, tapi mungkin dia lebih percaya ke saya, walaupun yang bikin kamu, jadi bookingnya adalah ke saya. Nah, ini adalah satu kondisi di mana memperbanyak duplikasi. Jadi, seringkali orang mengatakan, ini untungnya udah sedikit, jadi saya nggak bisa bagi-bagi ke orang lain. Itu strategi yang salah. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kamu bekerja sama dengan teman-teman dari yang lain lagi supaya jadi reseller saya gitu ya. Reseller itu cuma jualan doang. Dia cuma jualan doang. Bisa saja dia tidak pakai nama rendang nenek misalnya gitu ya. Bisa dengan nama yang berbeda. Tetapi tujuannya adalah sama gitu. Misalnya contoh, sekarang dijual berapa? 270. Yes, Pak, betul. Misalnya harganya lihat dengan kompetitor dan lain sebagainya, bisa dinaikkan misalnya 285. Nah, dari 285 itu kalau misalnya kamu bisa memberikan 285 kan itu berarti naik udah 15.000, tambah kamu turun kamu jualnya adalah misalnya 260. Jadi teman-teman kamu yang jualan menjadi reseller itu bisa mendapatkan 25.000 misalnya. Wah, 25.000 lumayan gitu. Ini perlu juga teman-teman yang menjual menjadi reseller itu mendapatkan satu titik keuntungan yang cukup lumayan. Kalau lumayan kan nggak mau jualan, tapi kembali lagi sekarang itu jualannya cuma nyebarin doang di Instagram, di sosial media, nyebarin di WA. Nah, itu aja udah cukup ya, dapat 25.000 tinggal ngorderin begitu, oke lah gitu ya. Nah, ini strategi duplikasi. Strategi duplikasi yang dilakukan yang levelnya paling rendah, paling gampang begitu. Nah, karena kualitas sekarang kan udah coba dulu mengenai kualitas. Ada nggak yang bilang nggak enak saya kembaliin? Kan nggak ada kan? Tidak ada, Pak. Itu yang order lagi berapa banyak? Udah banyak belum? Yang order lagi 50% lah, Pak. Oh, bagus. 50%. Bagus. Ya. Sebenarnya repeater itu kalau yang udah order lagi itu 30/3 saja sudah bagus. Karena dalam berbisnis kita mempertahankan repeater, orang yang repeat lagi itu jauh biayanya lebih murah dibandingkan kita mengakuisisi customer baru. Makanya customer akuisisi baru itu tadi pakai pasang iklan, lalu pakai pasang yang namanya reseller gitu ya, itu duplikasi. Anggap aja itu sebagai promosi gitu ya. Nah, itu yang perlu bagaimana meningkatkan dari reseller dari 50% itu, dan menurut saya 50% itu udah satu angka yang cukup bagus. Dan mempertahankan itu juga tidak mudah. Nah, kalau udah seperti begitu, melebarkannya lagi bagaimana? Tadi reseller, duplikasi. Lalu hal yang tadi punya reseller dan duplikasi. Yang kedua adalah juga kita membuka yang namanya pairing gitu ya. Ini kira-kira nih yang namanya rendang nenek ini bisa di pairing dengan apa?
pairing dengan sambal kacang misalnya ya, pairing dengan apa duren kawawa gitu ya, pairing dengan ketam Belitung. Belitung. Ya, nah itu sebagai satu usaha. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada 5 yang ini jualan A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Satu kamu rendang, nanti ada apa segala macam. Lalu dari sini cross 5 itu. Bayangkan kamu cuma punya satu produk dengan lalu sekarang kamu menjualkan teman-teman kamu punya cross selling. Cross selling ini menjadikan kamu punya produknya 5. Dengan punya produknya 5, paling tidak orang itu membangun satu situasi di mana kamu menjual apa aja gitu ya, kamu apa ya, palu gada gitu ya, segala macam serba ada, apa yang lu mau gua ada gitu ya. Nah itu ini adalah satu pemikiran karena dia merasa saya suka sama Pak Edi, enak kalau diajak ngomong segala macam, perhatian gitu kan. Nanti Pak Edi yang ngirimnya, dari Pak Edi yang ngirimnya, mereka bisa juga dikirim kalau cuma satu sambal kacang doang ya dari mana lah gitu kan ya, Pak M punya yang ngirim gitu. Seperti kayak begitu. Ini yang namanya adalah keep the customer. Segala macam customer yang mau ada di kita. Pelan-pelan dia akan mulai, dia akan lebih setia lagi. Pesan yang bukan kamu punya pun ke kamu gitu. Kenapa? Karena dia merasa Pak Edi yang jual kok, saya udah suka. Nah itu. Ini yang namanya next level. Tadi yang reseller, kedua adalah cross selling. Cross selling penting Bapak Ibu untuk level seperti begini gitu ya. Karena apa? Kamu punya kapasitas 6 kilo sehari. Lalu kalau sekalian kamu juga jualin orang lain punya. Cross selling, cross selling. Ya. Yang ketiga adalah kamu juga bisa melakukan yang namanya nitip. Nitip. Ada tempat-tempat terkenal, mungkin orang rame, apa segala macam, nitip jualan, gitu ya, nitip jualan. Jelas brandnya munculnya adalah rendang Nene, harganya tetap sama, 270, dimanapun dijualnya sama. Dan ini adalah orang datang ke situ, kenapa? Karena kembali lagi, dia biasa datang ke situ, dia biasa jalan-jalan, sekalian mampir, gitu. Pak, ini 10 menit lagi nih, nggak kerasa nih. Kira-kira apa harapan Bapak untuk yang waktu dekat dulu dah? Dalam waktu dekat ya saya pikirnya ya harapannya adalah semua kembali normal seperti biasa. Berharapnya semua bisnis, baik itu bisnis apapun, berjalan dengan baik, karena kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, tentunya kan semua roda perekonomian akan berjalan dan bisnis pun akan naik gitu kan. Semua everybody juga bisa happy gitu Pak. Jadi harapan saya mudah-mudahan badai ini cepat berlalu dan kita semua bisa bangkit lagi gitu Pak. Yes, tetapi saya perlu menginformasikan, mengupdate ke Pak Edi dan juga teman-teman yang lain. Badai pasti berlalu, yes. Vaksin segera ditemukan, yes. Tapi masih perlu waktu ternyata. Bukan waktu yang kita bicara, oh ya PSBB mungkin dilonggarkan, lalu mulai Juni, Juli, lalu mungkin Agustus kita mulai pelan-pelan bergerak. Ternyata tidak seperti itu. Situasinya akan berjalan agak sedikit lama. Misalnya yang grup tour gitu ya, untuk kayak seperti KTX, grup tour itu akan berjalan mungkin belakangan. Mereka sekarang yang jalan duluan adalah domestik, business traveling, business travelers, lalu FIT grup kecil-kecil. Ini akan jalan duluan, dan ini adalah satu proses ya, satu proses. Kita harus siap juga dengan situasi yang baru ini, yang kita sekarang memasuki satu periode yang baru di mana yang namanya
orang-orang yang terpapar itu adalah yang baru, yang tua di atas 45 tahun yang kena adalah sedikit, tapi yang kena persentase fatal itu adalah tinggi. Tapi sebaliknya umur 45 ke bawah yang kenanya banyak, ya, yang kenanya banyak tapi yang fatalnya adalah sedikit. Nah, Pak Edi masuk kasus 45 ke atas atau 45 ke bawah nih Pak Edi? Saya pas 45, Pak. Nah, itu juga mesti hati-hati gitu ya, mesti hati-hati kan. Ini hybrid nih, ke atas dan ke bawah gitu ya. Oke, Pak Edi, terima kasih. Yes. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Teman-teman yang mendengar juga terima kasih. Kita tetap harus stay at home, stay healthy, dan mudah-mudahan bisnis semua berjalan dengan aman, lancar.